itu. Apakah ada hambatan dan misalnya ada, coba diberikan sedikit penjelasan dari Mbak Ayu terkait hambatan seperti apa itu. Oke, kalau hambatan, saya rasa hambatan itu tadi termasuk salah satunya kekurangan kebutuhan kita. Bagaimana kebutuhan kita yang sangat minim, terus kita harus mampu memberikan itu kepada orang lain di tengah kekurangan kita sendiri. Kawan Owen juga bermitra ya, berarti kawan Owen juga termasuk salah satu dari manusia-manusia yang peka akan sosial ya kawan Owen? Ya, kalau saya kan orangnya tidak single fighter. Oh siap. Ya, saya orangnya tidak bisa kalau sisi single fighter. Apapun kegiatannya, saya orangnya bersifat sosialnya tinggi dan saya selalu Selamat malam. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami dari Anakos. Di sini kami akan membahas terkait solidaritas sosial di saat atau di situasi COVID-19. Di sini saya sudah bersama kawan saya Owen Mori. Yes, sir. Bagaimana Pak? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Siap. Sehat-sehat selalu? Siap. Oh siap. Oke teman-teman, kita tahu sekarang ya meskipun sekarang sudah dalam beranjak ke new normal, tapi bicara soal virus corona kan sudah membuat kita sedikit terganggu dan ada begitu banyak sektor termasuk sektor perekonomian juga yang dihambat oleh virus corona ini. Dan di sini saya bersama Bung Owen akan coba sedikit membahas bersama Bung Owen. Mungkin saya langsung ke pertanyaannya Bung Owen, bagaimana? Sudah siap Bung Owen? Siap. Siap. Begini Bung Owen, menurut pandangan Bung Owen selama situasi COVID-19 ini, apakah solidaritas sosial itu harus dilakukan atau bagaimana menurut pandangan Bung Owen? Ya, baik, terima kasih. Saya rasa luar biasa sekali. Dan sekarang kita sudah memasuki tahap new normal dan kita bersyukur karena kita dua sudah tidak ada lagi batasan untuk ruang obrolannya kita dan kita sudah bisa face to face atau sudah bisa berhadapan langsung. Siap. Dan kalau dilihat dari segi sosialnya, saya rasa sangat luar biasa. Rasa solidaritas dari antara sesama manusia, antara di samping bantuan, antara secara moral maupun material, saya rasa luar biasa. Mungkin itu dulu, Pak. Oh, berarti selama situasi COVID-19 ini, Saudara Owen sudah begitu melihat ya bahwasanya ada kepekaan dari setiap manusia untuk membantu sesamanya ya. Berarti selama ini sudah ada ya, Bung Owen? Ya, kepekaan yang paling pertama itu, saya lihat yang paling pertama itu respon dari teman-teman dari tiap komunitas, organisasi, dan mengajak saya untuk bermitra dengan mereka, dan disitulah yang saya katakan luar biasa. Mereka bermitra dan di situ kita atur suatu strategi bagaimana untuk menutupi kendala kita di bulan pandemi ini, dan alhamdulillah semuanya terbantu dan lancar. Oh, berarti mendengar dari penjelasan kawan Owen tadi, saya dengar ada kawan Owen juga bermitra ya. Berarti kawan Owen juga termasuk salah satu dari manusia-manusia yang peka akan sosial ya kawan Owen? Ya, kalau saya kan orangnya tidak single fighter. Oh, siap. Ya, saya orangnya tidak bisa kalau sisi single fighter. Apapun kegiatannya, saya orangnya bersifat sosialnya tinggi dan saya selalu maunya kolektif. Karena apa yang kita perjuangkan itu untuk umum. Oke, kawan Owen adalah salah satu orang yang berjiwa sosial tinggi. Dan mudah-mudahan kawan-kawan juga yang saat ini sedang menonton punya jiwa sosial dan kepekaan terhadap sesama. Oke, Bung Owen, untuk selanjutnya mungkin saya mau bertanya lagi Bung Owen. Kira-kira, ya kita lihat kan kita dalam posisi sekarang ini sebagai mahasiswa. Kira-kira
langkah konkret seperti apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi COVID-19 ini. Silakan Bung Owen. Langkah yang paling pertama itu kita mengetahui dulu kira-kira apa yang menjadi titik kendalanya mahasiswa ketika melakukan kuliah online atau kerjaan tugas. Saya rasa semua kita ketahui. Kendala yang paling pertama itu, apalagi di era digital begini, kendala yang paling utama itu yaitu di paketan data. Itu yang menjadi Paketan data. yang pokok permasalahan yang paling urgensi buat mahasiswa. Oh, untuk permasalahan terhadap mahasiswa ya? Ya, Itu untuk permasalahan tadi, sedangkan untuk langkah konkret yang harus kita lakukan untuk menghadapi atau memutuskan rantai virus corona ini seperti apa kira-kira, Bung Owen? kalau langkah yang kita buat itu, kita tidak bisa memutuskan, tetapi hanya untuk mengurangi. Kalau langkah untuk mengurangi, kita sudah pernah jalankan. Yang paling pertama itu dengan kegiatan sosial kita kemarin, kita pernah mendapatkan bantuan sodoran dana dari pemerintah daerah, yaitu untuk sumbangan buat teman-teman yang dirantau, yaitu kita dapat sekitar 5 juta dan per orangnya itu 50.000, dan itu untuk beli paketan untuk kuliah online. Oh, langkah konkretnya seperti yang dilakukan pemerintah saat ini itu Ya. bukan berupaya untuk menghilangi, tapi berusaha untuk mengurangi. Ya, meminimalisir. Mungkin ada sedikit pesan untuk para penonton kita saat ini agar kita sama-sama berusaha untuk memutuskan rantai dari virus corona ini agar seperti yang kita harapkan, agar bumi pertiwi yang kita hinggap saat ini bisa nyaman seperti yang kita harapkan. Bagaimana kira-kira pesan dari Bung Owen? Saya buat adik-adik dan diutamakan masyarakat Indonesia pada umumnya tetap menghargai aturan yang telah disampaikan protokol, tetap juga cuci tangan, jaga jarak. Pokoknya itu saja. Ingat kata Soekarno, dulu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau sekarang bersatu kita mati, bercerai kita runtuh. Terima kasih, saya Owen Murid. Oh, oke, itu mungkin pesan-pesan dari narasumber kita malam ini, kawan Owen, bahwasanya kita harus mematuhi protokol yang dibuat oleh pemerintah, dan itu merupakan salah satu cara untuk memutuskan rantai virus corona. Mungkin saya mengucapkan terima kasih untuk kawan Owen yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ringan kita pada malam hari ini. Oke teman-teman, tadi saya sudah membahas dengan kawan Owen, dan sekarang ada narasumber baru lagi, sang perempuan melawan, dan mungkin kita harus perkenalkan dulu. Namanya siapa, Mbak? Oke, nama saya Ayu. Oh ya, namanya Ayu. Terima kasih atas waktunya yang sempat untuk hadir saat ini. Mungkin untuk tidak memperpanjang bacotan saya, mungkin langsung saja saya bertanya ke Mbak Ayu nih. Menurut Mbak Ayu, bagaimana situasi solidaritas sosial saat ini atau saat COVID-19 ini? Apakah sudah berkurang atau malah banyak yang peduli terkait solidaritas ini? Bagaimana menurut Mbak Ayu? Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya saya merasa bahwa pada situasi seperti ini banyak masyarakat yang memang mempunyai kekurangan ya. Kekurangan di tengah wabah COVID ini ada kendala untuk kita, di mana kita harus jaga jarak, tidak boleh keluar rumah. Kan itu menjadi suatu permasalahan pokok agar bagaimana kita harus tetap bersolidaritas sosial terhadap sesama seperti itu. Tapi ada suatu realita yang menurut saya sangat unik ya, terutama di negara kita sendiri, di mana di tengah wabah COVID-19 ini semua masyarakat malah mempunyai hati yang baik terhadap masyarakat lain, di mana mereka saling membantu, saling mensupport seperti itu. Oh, oke teh. Dari tanggapan Mbak Ayu, bahwasanya di realita yang ada saat ini sudah ada ya kepekaan terhadap sesama itu untuk saling membantu dan lain sebagainya ya. Mungkin ketika kita melihat apakah dalam
semisalnya kita melakukan kegiatan solidaritas ya, kepedulian terhadap sesama, ada misalnya pembagian sembako atau hal lain yang kita lakukan yang bernotabene peduli sosial begitu. Apakah ada hambatan, dan misalnya ada, coba diberikan sedikit penjelasan dari Mbak Ayu terkait hambatan seperti apa itu. Oke, kalau hambatan, saya rasa hambatan itu tadi termasuk salah satunya kekurangan kebutuhan kita. Bagaimana kebutuhan kita yang sangat minim, terus kita harus mampu memberikan itu kepada orang lain di tengah kekurangan kita sendiri. Hambatannya ya itu saja, tapi bagaimana hambatan itu kita kalahkan dengan keikhlasan, seperti itu. Oh, jadi ini pesan-pesan lagi untuk kita nih, bahwasanya membantu orang itu harus ikhlas. Walaupun kita dengan kekurangannya, selagi kita masih bisa membantu, silakan membantu dulu. Kira-kira gitu pesan ya untuk itunya. Itu. Dan untuk selanjutnya, saya mau bertanya lagi, mungkin dari Mbak Ayu sendiri, apakah ada cara-cara yang bisa kita lakukan bersama agar dengan mudah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini? Oke. Ada sih cara-cara, sebenarnya semua masyarakat sudah tahu ya, cara-cara untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID ini, di mana pemerintah juga telah memberikan itu kepada semua masyarakat. Nah, bahwasannya kita harus jaga jarak, kita harus waspada, terus kalau kita keluar rumah sebaiknya kita harus pakai masker agar tidak menular penyakit COVID-19 ini. Terus kalau misalnya kita keluar dari setelah keluar terus pulang lagi ke rumah, pakaian yang telah kita pakai itu dikeluarkan, terus mandi, cuci tangan bersih, seperti itu. Oh, pesannya dari Mbak Ayu bahwasanya kita diutamakan kebersihan ya. Iya, kebersihan itu adalah salah satu langkah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan mungkin ini terakhir dulu, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Yang terakhir mungkin pesan-pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada para penonton kita mungkin seperti apa? Oke, kalau pesannya buat teman-teman, silakan waspada, dan sekarang kita memasuki new normal ya. Siap. Dimana kita harus waspada, kita harus jaga sendiri. Kalau keluar rumah sebaiknya tidak pergi ke tempat yang terlalu banyak orang. Nah, seperti itu. Dan pesan buat orang-orang di luar sana yang mungkin sudah kena penyakit ini, virus COVID-19 ini, selalu semangat dan semoga cepat sembuh, seperti itu. Oke, pesan dari Mbak Ayu tadi intinya lebih banyak membantu jaga kebersihan dan menguatkan kepada teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan atau sedang berusaha melawan COVID-19 atau sudah terkena penyakit. Dan mungkin sekian dulu percakapan singkat kita. Terima kasih untuk waktunya Mbak Ayu. Oke, sama-sama.